sama Pak Rudi ditaruh di web sekolah ya. Assalamualaikum Pak Tovan. Waalaikumsalam. Masa Doni. Bolehkah saya minta waktunya sebentar saja Bapak? Boleh. Bapak kan berusaha meluangkan waktu untuk kamu. Ayo, ceritakan ya. Ini ya. Ini. Doni, apa yang ingin Doni ceritakan kepada Bapak? Ya Pak, saya ada masalah. Semoga Bapak bisa membantu saya untuk menyelesaikan masalah saya ini. Oh ya, jadi ceritakan pada Bapak. Ada apa sih kok sampai saya lihat wajah kamu tadi itu murung sekali. Insya Allah Doni ya. Jadi dengan senang hati Bapak akan membantu dengan maksimal. Sekarang apa yang bisa Bapak bantu? Dan Bapak ingin tahu apa sih yang ingin kamu capai di akhir sesi diskusi hari ini itu? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya Pak. Nah, sekarang ceritakan pada Bapak, apa yang menjadi permasalahanmu itu? Begini Bapak, saya merasa malu kepada teman-teman saya karena nilai administrasi sistem jaringan saya mendapat nilai jelek Bapak. Padahal sebelumnya saya mendapat nilai bagus di semua mata pelajaran. Dan Pak Rudi, guru administrasi sistem jaringan, mengumumkannya di web sekolah. Apakah ada permasalahan yang lain, Doni? Iya Pak, saya merasa malu kepada teman-teman saya karena hasil ulangan tersebut. Baiklah, berarti Bapak lihat Doni mengalami beberapa permasalahan ya. Jadi yang pertama, Doni merasa malu karena dapat nilai jelek dan nilai tersebut diumumkan di web sekolah. Yang kedua, Doni merasa teman-teman menurut Doni mereka merendahkan Doni karena hasil ulangan tersebut. Benar Pak, seperti itu yang saya rasakan. Baiklah, mari kita bahas satu persatu permasalahan yang kamu hadapi. Ya, jadi kita bahas dari yang rasa malu karena Pak Rudi mengumumkan hasil ulangan administrasi jaringan kamu yang diumumkan di web sekolah ya. Iya Bapak. Baik, coba Doni ceritakan kepada Bapak, kenapa Doni merasa malu karena Pak Rudi mengumumkan hasil ulangan administrasi jaringan tersebut di web sekolah. Begini Bapak, karena dengan diumumkan di web sekolah, akhirnya semua teman-teman saya mengetahui nilai saya yang jelek Bapak. Oh, begitu. Jadi, sekarang kita bahas ya alasan kenapa bisa sampai nilai kamu di mata pelajaran administrasi sistem jaringan itu kok bisa jelek. Coba ceritakan semuanya. Ceritakan. Mungkin nilai saya jelek karena pada malam harinya saya tidak belajar Bapak, sehingga nilai administrasi sistem jaringan saya jelek. Oh, kayak gitu. Ayo sekarang ceritakan apa sih hambatan yang kamu hadapi itu sehingga kamu tidak belajar selama ulangan administrasi sistem jaringan tersebut. Ibu saya sakit Pak, sudah 3 hari ini saya menjaga ibu yang dirawat di rumah sakit. Ayah saya mulai minggu kemarin ada tugas dari kantornya untuk proyek ke luar kota Pak. Oh, seperti itu. Apakah ada hal yang lain yang kamu lakukan? Selain itu saya harus menjaga adik saya Bapak yang masih berusia 3 tahun Pak. Wah, luar biasa kamu ini. Bapak boleh tahu, ibu kamu itu sakit apa?
Ibu saya sakit demam berdarah Bapak. Oh, ya semoga ibu kamu segera diberikan kesembuhan ya Doni. Ya, terus apakah kamu sudah cerita tentang masalah ini ke Pak Rudi? Tentang keadaanmu itu sehingga memperoleh nilai jelek? Belum Bapak, karena saya takut. Loh, kenapa kamu takut? Apakah Pak Rudi itu jahat, galak seperti itu? Tidak Bapak, Pak Rudi tidak galak, malah beliau penyabar dan tidak pernah marah kepada siswanya. Apakah sebaiknya saya membicarakan hal tersebut terlebih dahulu dengan Pak Rudi ya Pak? Iya Doni, sebaiknya seperti itu. Baik Bapak, saya akan menemui Pak Rudi dan menyampaikan keadaan saya. Baik Doni, selain itu apa yang akan kamu lakukan setelah cerita sama Pak Rudi? Saya mau cerita tentang keadaan saya dan kemudian akan meminta remedial Bapak agar nilai saya menjadi bagus. Nah, itu bagus. Kemudian langkah-langkah apa yang kamu ambil agar nilai remedial kamu dapat bagus? Padahal ibu kamu kan masih di rumah sakit. Mungkin saya akan belajar saat menjaga ibu saya di rumah sakit Bapak. Bagus sekali Doni. Jadi sampai sini apakah ada masalah lain Doni? Masalah yang saya rasakan sepertinya teman-teman merendahkan saya Pak karena nilai-nilai saya jelek. Apakah ada kata-kata yang dilontarkan teman-teman kamu sehingga kamu berpikir kalau mereka merendahkan kamu Doni? Tidak ada sih Pak, tetapi dari pandangan mereka yang melihat saya, itu saya merasakan mereka merendahkan saya Bapak. Apakah kamu sudah bertanya pada teman-teman kamu apa yang sudah kamu rasakan? Belum Bapak, apakah saya juga harus menanyakan hal itu ke teman-teman saya ya Pak? Nah bagus, kenapa kamu tidak melakukan itu Doni? Iya Pak, insya Allah saya akan menanyakan ke teman-teman mengapa pandangan mereka seperti itu. Atau mereka melihat saya seperti itu karena mereka sebenarnya ingin bertanya kenapa nilai saya bisa jelek ya Pak. Bagus Doni, ayo lakukan itu. Bisa jadi mereka melihat kamu seperti itu karena sebenarnya mereka itu ingin bertanya, kenapa sih kamu itu bisa dapat jelek? Biasanya loh kamu itu nilainya bagus-bagus. Baik Pak, saya akan menemui teman-teman saya juga. Bagus ya. Masih ada permasalahan yang lain Doni? Sebenarnya ada Pak. Saya juga bingung mengenai adik saya yang masih berusia 3 tahun. Saya saat belajar, dia selalu mengganggu saya. Ketika ibu saya masih sehat, adik saya itu senang bermain dengan ibu. Tetapi saat ibu sakit, jadi dia bermain dan mengganggu saya saat belajar Bapak. Seperti itu. Menurut kamu bagaimana cara supaya adik kamu tidak mengganggu? Jadi mengganggu kamu itu saat belajar. Apalagi ini ibu kamu sakit. Kayaknya saat saya belajar, adik saya akan saya titipkan ke rumah nenek Pak. Rumah nenek juga dekat kok Pak. Nah bagus itu Doni. Itu adalah kekuatan kamu yang agar kamu bisa serius belajar. Ya, jadi belajar yang baik saat adik kamu bermain ke rumah nenek. Kamu sekarang tahu kan solusi dari masalahmu? Iya Bapak. Nah sekarang kapan kamu akan menemui Pak Rudi? Insya Allah nanti saat jam istirahat kedua Bapak. Bagus itu Doni. Bapak akan support kamu agar tujuan kamu tercapai. Ya, jadi terus setelah menemui Pak Rudi, kapan kamu akan belajar? Insya Allah mulai nanti malam saya akan belajar lebih giat lagi Bapak, sambil menemani ibu saya di rumah sakit dan adik saya akan saya titipkan di rumah nenek. Bagus Doni, kamu sudah berusaha dan berkomitmen untuk menemui Pak Rudi. Selain itu kamu akan belajar lebih baik lagi. Itu komitmen yang bagus, ya? Iya Bapak, terima kasih banyak Pak sudah membantu saya menemukan solusi atas semua permasalahan saya. Sama-sama Doni, ayo tetap semangat. Siap Bapak, sekarang saya lega dan lebih bersemangat lagi.
Baiklah, saya akan merefleksikan apa yang sudah saya lakukan dan kami lakukan dan kita laksanakan pada praktik pada tugas demonstrasi kontekstual kali ini. Jadi di sini kami selaku coach saya rasa sudah memiliki tujuan yang jelas. Jadi kami sudah menyampaikan tujuan yang jelas di sini dengan dialog. Insya Allah Doni dengan senang hati Bapak akan membantu dengan maksimal. Sekarang apa yang bisa Bapak bantu dan apa yang ingin kamu capai di akhir diskusi ini. Jadi seperti ini yang menjadi tujuan. Berikutnya yaitu identifikasi. Jadi kami sudah melakukan identifikasi, memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Jadi di sini misalkan pertanyaan sudah bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi coaching, memberikan respon dengan lancar dan potensi alternatif solusi tergali. Sehingga coach saya sendiri aktif memberikan tanggapan, misalkan dialog. Nah, sekarang ceritakan kepada Bapak apa yang menjadi permasalahanmu itu. Dan apakah ada permasalahan yang lain, Doni? Seperti itu adalah identifikasi permasalahan sehingga coach bisa mencari jawaban sendiri. Berikutnya yang ketiga yaitu rencana aksi. Jadi pada rencana aksi kami berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi yang dilakukan coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Jadi di sini saya harus mampu memberikan pertanyaan pengambilan keputusan mandiri oleh coach. Jadi saya juga membuat coach mengeksplor jawaban-jawaban sehingga menjadi jawaban yang spesifik. Misalkan dialog tadi yaitu, baik Doni, kemudian apa yang akan kamu lakukan setelah cerita sama Pak Rudi? Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian apa langkah-langkah yang kamu lakukan untuk meningkatkan nilai remedial kamu agar dapat nilai bagus. Padahal ibu kamu sudah masuk rumah sakit. Yang ketiga, menurut kamu bagaimana caranya supaya adik kamu tidak mengganggu saat kamu belajar dan ibu kamu masih sakit? Seperti itu merupakan rencana aksi. Berikutnya yaitu tanggung jawab. Jadi saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Jadi saya sudah mengarahkan coach membangun komitmen. Coach sendiri akhirnya dapat memberikan solusi atau membuat solusi pada permasalahannya sendiri. Jadi dialog yang sudah saya lakukan yaitu, nah bagus itu Doni, itu adalah kekuatan kamu agar kamu bisa serius belajar saat adik kamu bermain ke rumah nenekmu. Kamu sekarang tahu solusi dari masalahmu ya Doni. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu, bagus Doni, kamu sudah berusaha dan berkomitmen untuk menemui Pak Rudi dan akan belajar lebih baik lagi. Jadi secara mandiri model Tirta itu sudah terlaksana. Jadi sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.